Hello, girlies! Welcome to our podcast, Rose and Real Talk. That you play. Come on, you want it. Come on, and get it. Halo teman-teman girlies semua yang di rumah, apa kabarnya nih hari ini? Jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngadain podcast lagi nih. Pasti teman-teman pada nunggu-nungguin nih podcast girlies kita hari ini tentang apa ya gitu. Oke, so di kesempatan yang spesial banget ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat ditunggu-tunggu sama teman-teman girlies di rumah pastinya. Siapakah dia? Siapa ya? Duguk. Kita sambut Miss Ade. Halo. Halo Miss. Halo, apa kabar Caca? Alhamdulillah baik hari ini. I'm very happy today because akhirnya kesempatan ini datang untuk podcast bareng Miss. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga terima kasih karena diundang ya. Apalagi Caca kayaknya happy banget hari ini ya. Iya, happy banget Miss. Oke. Walaupun weather hari ini sangat-sangat panas ya Miss, Oh iya, Miss. kayaknya Pekanbaru memang parah banget ya kayaknya panasnya. Iya kan Miss. Agak-agak debu. Iya, agak debu. Terus apa kalau bahasa anak Pekanbaru tuh ange bedangkang Miss. Hange. Ange. Oke, Iya. Miss gimana nih Miss kesibukannya akhir-akhir ini karena Caca kan actually I'm one of your big fans. Oh, thank you so much. Never know this. Karena Caca juga follow Miss di Instagram Miss kan Oh. Miss. Terus nampak kalau kegiatan Miss tuh kayak jadi dosen ya nggak sih Miss. Terus berenang. It's very cheerful and it's very fun. Gimana nih Miss kesibukannya nih Miss di akhir-akhir ini? Oke, jadi kalau masalah kesibukan ada beberapa hal yang dijalanin ya. Jadi selain daripada jadi dosen di PCR ya, Politeknik Kalteks Riau. Kemudian juga Miss Ade juga ada beberapa kegiatan lain yaitu ngajar bahasa Inggris juga di luar. Terus juga punya sekolah renang ya gitu. Tapi semuanya menyenangkan sekali. Menyenangkan ya Miss ya. Betul, karena semuanya itu tergantung passion kita aja sih. Dan Betul. kebetulan semua ini jalanin ini sesuai dengan Passionnya passion Miss gitu. bener banget. Mungkin kalau misalnya Caca jadi Miss, Caca tepar sih Miss. Karena Caca tuh masih kurang banget dalam manajemen waktu gitu Miss. Kalau Miss sendiri dengan kesibukannya Miss yang ada nih Miss, kayak ngajar juga kan Miss, berenang juga, gimana tuh Miss? Miss memanage waktu Miss gitu. Yang jelas itu sudah diatur ya. Kalau misalnya kalau jadi dosen itu pasti di hari-hari kerjanya kan dari Senin sampai Jumat Oh, ya. iya. Dan kemudian untuk ngajar tuh biasanya ya udah mulainya pasti kalau sudah pulang ya. Mulainya biasanya malam kalau Zoom online seperti itu. Dan khusus untuk berenang itu adanya kan di weekend. Ya. Jadi alhamdulillah match sih sebenarnya. Iya, alhamdulillah Match. lancar ya Miss ya. Iya, alhamdulillah sejauh ini. Tapi kalau misalnya ini semuanya fleksibel untungnya. Ya. Kalau misalnya ada salah satu yang harus diutamakan, ya berarti ada salah satu yang harus diubah dulu. Oh, benar. Gitu. Kalau ini Miss, kita kan sebagai wanita juga kadang agak kemudian nggak sih Miss? Oke. Iya kan Miss. Kalau gimana sih Miss memanage moodnya Miss tuh dengan kesibukannya Miss nih Miss? Gitu. Oke, maksudnya tuh takut kadang-kadang kita jadi Iya. rasanya gimana gitu ya. Iya, apalagi kalau misalnya kita lagi haid Miss. Waduh, Iya. itu parah banget sih Miss. Itu parah banget kalau kita lagi haid. Kita kayak naik turun gitu. Betul. Tapi kita tetap juga harus ngejalanin kesibukan kita kan Miss. Yes. Job kita Miss. Gitu. Benar-benar. Kalau Miss gimana tuh Miss? Kayak ngejalanin itu gitu. Biasanya tuh kalau misalnya sudah rada mulai nggak mood, Mm-mm. Miss Ade suka cari sesuatu yang sebagai hobi ya. Maksudnya apa yang disukai dulu dicari nih. Biasanya tuh suka udah dengerin musik dulu lah, yang bikin cooling down dulu, atau cari bacaan yang kira-kira menyenangkan dulu gitu. Jadi kalau sudah rada relax, otomatis itu moodnya balik lagi. Jadi berusaha cari sesuatu yang bikin mood kita tuh enak sih sebenarnya gitu. Kalau enggak ya kita bertahan di situ aja ya. Iya bener. Terus mengharapkan orang lain untuk ngerti bahwa kita sedang nggak mood. Gak bisa dong gitu. Karena kita we need to be independent, right Miss? Oh yes, sure. Nah, ngomong-ngomong soal independent, Oke. maybe mungkin ya, di beberapa orang ya Miss ya, Oke. being independent itu adalah sesuatu yang sangat-sangat diminati. Kayak aduh gue pengen banget jadi independent woman, tapi gue nggak tahu caranya gimana. Oke. Atau di beberapa orang berpikir bahwa
sih the exact meaning of independent gitu? Apakah cuman sebagai wanita karir, terus sekolah yang tinggi, dapat penghasilan yang banyak, terus you don't need people beside you or even cowok or even someone gitu. Oke. Tapi boleh nggak sih Miss kayak beri apa tuh giving insight gitu ke kita, ke teman-teman di rumah juga tentang what is independent? Oke. Jadi independen itu kan sebenarnya kalau di Indonesia tuh orang bilangnya apa ya? Mandiri ya? Ya, mandiri, wanita yang mandiri. Mandiri ya Iya. gitu. Mandiri itu sebenarnya bukan berarti kita nggak perlu siapa-siapa. Mandiri itu artinya gimana ya? Kita tuh bisa mengerjakan sesuatu sesuai kapasitas kita gitu. Selagi kita masih bisa kerjakan sendiri, ya coba untuk kerjakan sendiri. Tapi pada saat memang mentok, kita bisa minta bantuan orang lain gitu loh. Jadi mandiri itu sebenarnya bukan berarti kita nggak butuh orang lain gitu. Kayaknya nggak mungkin. Kalau menurut Caca gimana? Kayaknya nggak mungkin lah ya. Bener ya, Miss. Nggak mungkin Iya, gitu. Kayak karena juga kita makhluk sosial, kita Betul. pasti butuh orang di samping kita kan, Miss. Iya Kita benar. nggak bisa berdiri sendiri gitu. Pasti kita juga butuh orang lain gitu. Bener Betul, sih. betul banget. Nah itu jadi mungkin ada misperception di sini. Kadang-kadang orang berpikir kalau saya mandiri itu artinya saya nggak butuh siapa-siapa dan saya harus kerjakan ini sendiri gitu. Iya. Nggak seperti itu. Konsep mandiri itu sebenarnya ya begitu. Selagi kita masih bisa mengerjakannya sendiri tanpa kita melibatkan orang lain atau nyusahin, ya diusahakan dulu. Cuma kalau misalnya udah mentok ya kan ada caranya ya untuk minta Iya. tolong sama orang ya gitu. Benar. Ya, seperti itulah kira-kira. Berarti menurut Miss being independent sebagai wanita itu keharusan nggak sih, Miss? Kayak sebagai wanita gitu. Oke, ini konsepnya sebagai wanita berarti ya Iya, pertanyaannya. Jadi sebenarnya tergantung konteksnya. Kalau secara umum sebenarnya kalau berdasarkan pandangannya Miss Ade, yang namanya independen itu mandiri itu harus. Oh, harus. Iya, karena pada dasarnya kita tuh nggak pernah tahu hidup ini ya. Iya, benar. Mungkin suatu saat ya kalau mereka yang masih punya ayah ibu saat ini Iya. masih di cover gitu ya, semua dikerjakan dibantu dan dikerjakan semuanya sama orang tuanya. Terus kalau yang mungkin sudah berkeluarga nih, punya pasangan gitu ya, nah dia bisa bergantung sama pasangannya. Iya. Tapi siapa sih yang bisa jamin bahwa mereka akan hidup selamanya iya, dan benar. ada selamanya buat kita, ya kan? Artinya sebelum hal itu terjadi, kita harus siapin diri kita dulu, dilatih dulu untuk mandiri. Bukan kita ngedoain ya, maksudnya bukan, paham ya, di sini bukan kita ngedoain bahwa kayaknya oh ini bakalan nggak ada nih, nggak gitu. bukan. Cuma in case kalau misalnya terjadi sesuatu, kita tuh nggak gamang, kita udah siap duluan Benar, gitu. iya. Jadi secara umum ya harus. Dan ada satu lagi yang dia dipaksa oleh keadaan, karena dia memang sudah yatim piatu misalnya, atau ya ditinggal oleh pasangannya gitu, meninggal atau bagaimana ya otomatis dia memang harus mandiri gitu. Iya, benar. Seperti dia konsepnya keharusan di sini bukan dipaksa ya, tapi Iya. memang bagaimana mempersiapkan diri supaya bisa menghadapi kemungkinan dalam hidup ini gitu. Berarti being independent itu nggak cuman penting untuk wanita ya, Miss ya. Ya. Semua orang juga penting Betul. gitu. Betul. Benar. Semua orang benar. Tapi Miss, di konteksnya wanita ya, Miss, di konteksnya wanita, Mm-mm. beberapa orang berpikir bahwa kalau misalnya independen tuh cowok-cowok nggak mau deketin karena ya kok ya lu udah mandiri, lu udah punya semuanya, terus lu kenapa butuh cowok gitu. Oke. Itu gimana sih, Miss, ngejawabnya, Miss? Karena kan kita juga pengen independen kan, Miss. Tapi ada orang yang pengen independen tapi kayak takut deh nanti nggak dideketin cowok gitu. Oke. Itu gimana, Miss? Iya. Biasanya nih secara umum kalau dilihat orang ya, Iya. kalau perempuan yang independen yang dimaksud dengan mandiri di sini tuh seolah-olah gitu ya, dia itu mandiri terus habis itu galak apa ya, maksudnya tuh semua Iya, itu dia kerjain sendiri gitu ya. Heeh. Padahal sebenarnya tidak seperti itu sih konsepnya ya gitu. Nah satu lagi tuh biasanya memang rata-rata perempuan yang mandiri ini itu memang dia sudah punya kecerdasan apa ya, mengatur finansial dengan baik gitu, dan kemudian rata-rata mungkin ya smart secara inteligensia gitu, biasanya begitu. Otomatis mungkin laki-laki yang melihat gitu
melihat bahwa ini speknya sudah mendekati nilai sempurna. Iya. Gitu. Dan otomatis ya kita tahu kan, semakin banyak spek sempurna seseorang, maka itu yang datang nanti mengerucut jumlahnya kan. Iya benar. Yang berani mendekati itu jumlahnya akan mengerucut. Itu kan hukum alam sih sebenarnya ya. Iya. Seperti saringan alam begitulah gitu. Jadi sebenarnya bukan karena mereka susah cari jodoh, tapi mungkin supply and demand-nya itu aja belum ketemu. Jadi semakin sedikit Bener gitu. karena orang mikir kalau misalnya independen nggak dapat jodoh nih gitu kan Miss, orang jadi takut jadi independen gitu Miss. Iya, betul. Tapi untuk menjadi independen itu pasti ada step-stepnya kan Miss. betul. Kalau menurut Miss, independen sebagai untuk menjadi independent woman gitu, itu tuh seharusnya dimulai sejak kapan sih Miss? Kita tahu sekarang kalau di basically pelajaran anak-anak bahkan ya, Iya. dari sejak PAUD, mereka itu sudah ada diajarkan untuk melakukan hal-hal secara mandiri loh, gitu, dari PAUD. Iya. Nah, jadi artinya apa? Mempelajari atau belajar untuk mandiri itu sebenarnya sih memang dari sedini mungkin ya. Iya. Cuma memang ada batasannya gitu. Kalau dia usianya dari sekian sampai sekian, batas kemandiriannya sampai di sini aja nih. Oh, beda-beda ya, Beda Miss. dong, ya kan? Nggak juga kali ya umur 5 tahun disuruh langsung, oh Iya. udah ini angkat sendiri, jemuran masak sendiri Masak gitu. sendiri. Ya udah hidup sendiri aja kalau gitu ya. Nggak gitu juga gitu. Jadi semua tuh ada porsinya. Yang nggak boleh tuh sebenarnya terlalu. Iya benar. Bener ya? Ya, sesuatu yang over tuh juga nggak boleh ya Miss. Betul, exactly. Mungkin yang selama ini yang dipahami orang itu adalah bukan mandirinya, Tapi tapi overnya itu ya. Iya, over independent. Mereka itu terlalu berlebihan gitu mengartikan bahwa oh udah nggak usah ini nggak usah. Padahal sebenarnya banyak loh perempuan-perempuan yang mandiri tapi dia punya kecerdasan emosional yang tepat dan kecerdasan inteligensia yang bagus, sehingga dia bisa balance. Dia tahu kapan dia harus melakukan sendiri, dia tahu juga kapan dia harus. Membutuhkan orang lain. Betul sekali. Yang Benar. kayak gitu sebenarnya sih yang bagus. Itu adalah standar independen yang sebenarnya. Sebenarnya ya. independent woman yang sebenarnya seperti Iya. itu. Kadang kan Miss, being emotional intelligence yang kayak mempunyai emotional intelligence yang baik tuh it's kind of hard Miss. That's ya nggak? right, betul Tapi sekali. gimana sih Miss caranya? Hmm. Boleh nggak sih Miss share ke teman-teman di rumah? Jadi kalau yang namanya inteligensia itu adalah sesuatu yang bisa dilatih ya. Memang kadarnya setiap orang memang Allah kasih itu beda-beda Beda-beda. sih sebenarnya. Cuma itu bisa dilatih. Itulah sebabnya kenapa kita perlu yang namanya education, Oh, iya, pendidikan. Perlunya dari dini kita itu memahami konsep dan jenjang pendidikan dengan baik. Dari situlah diasah inteligensianya secara formal maupun informal sih. Ya, jadi nggak hanya di sekolah ya. Jadi ketika kita bersosialisasi, Iya. kita tahu kapan kita harus nolong orang, kita tahu kapan kita minta bantuan orang gitu. Nah, itulah salah satu dari inteligensia. Nah, seperti itu. Oh gitu. Berarti menurut Miss, step awal untuk menjadi independen tuh apakah dimulai dari emotional intelligence-nya dulu atau dari mana dulu nih Miss? Dia serentak ya biasanya. Jadi semuanya itu berbarengan. Yang paling penting itu sebenarnya adalah spiritual dan inteligensia serta digabung sama emotional quotient namanya, kecerdasan ya, kecerdasan emosional, spiritual dan inteligensia secara balance. Nah, dari situ nanti barulah tercipta orang yang muncul sebagai karakter. Kalau dia memang mandiri, maka mandirinya itu yang tepat sasaran gitu. Yang kayak tadi ya Miss. Betul, seperti yang dibilang. Jadi bukan muncul orang yang ya meniadakan fungsi orang lain di dalam hidupnya gitu. Tapi dia hidup kapan dia harus mengerjakan sendiri, kemudian dia tahu persis kapan dia harus minta tolong sama orang lain gitu. Oke. Pokoknya intinya balance gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya being independent itu you're not over with yourself ya Miss, karena That's beberapa orang yang ada yang kayak semakin over aku semakin keren aku Yes. gitu. Kadang-kadang kayak gitu kan Miss, Betul. benar-benar. Dan juga ada orang juga menganggap bahwa independent woman itu FOMO.
Oh Iya, iya ada yang benar-benar. FOMO juga, tapi mereka FOMO nggak ya? tahu meaning artinya apa gitu kan, gitu. Iya katanya gitu ya, kalau misalnya independent woman tuh kelihatannya mahal Iya, gitu. Terus pasti yang deketin cowok mahal juga gitu. oke. Paling tergantung diri kita juga kan. Betul, betul. Jadi jangan dong, janganlah ya Caca ya. Iya, Maksudnya ngerjain sesuatu karena FOMO tuh kayaknya nggak Enggak banget ya. ada manfaatnya sih buat kita. Jadinya kita jalannya juga setengah-setengah. Itu pasti Iya. ya. Kita Betul. juga nggak dapat lessonnya gitu nggak sih That's sekolah FOMO Betul, Mm-mm. betul otomatis. gitu. Oke, jadi to make this thing more fun, Ya. Caca apa tuh? pengen ngajak Miss buat main mitos atau fakta. Seru nih. Apa Are ya? you ready? I'm ready. Oke, so first, Oke. mitos atau fakta. Perempuan mandiri itu nggak butuh siapa-siapa. Perempuan mandiri itu tidak butuh siapa-siapa. Mitos. Mitos. Karena kita dijelasin juga tadi ya, ada Iya. waktunya dimana kita tuh balance kita sendiri sama kita sama orang lain. Betul. Gitu. Bener banget. Mitos bener. banget itu, mitos. Mitos banget ya. Mm. Oke, next. Oke. Mitos. Kok malah susahin deg-degan Mitos, gitu? saya teringatnya mentos. Mitos Oke. atau fakta. Apa itu? Perempuan itu hanya bisa mandiri kalau misalnya dia itu belum punya cowok. Mandiri kalau belum punya cowok. Jadi kayak sebelum punya cowok tuh dia bisa mandiri, tapi pas dia udah punya cowok tuh udah punya pasangan, dia kan lebih needy, lebih clingy, lebih gitu. Tiba-tiba hilang kemandiriannya. Oh begitu Iya ya. nggak sih? Mitos atau fakta sih, Miss? Itu mitos sih. Mitos ya, Miss. Kenapa tuh, Miss? Mitos gitu. Karena sebenarnya pun ketika sudah punya pasangan gitu, kita juga harus tetap mempertahankan kemandirian kita pada batas secukupnya gitu ya. Artinya sekarang gini ya, apa nggak jengah kepikiran nggak sih kalau misalnya kita sebagai perempuan terus kita punya pasangan, kita merasa bahwa tiap sebentar apapun tuh harusnya Cowoknya. harus ayang, harus Iya. abang gitu. Angkat galon abang. Harus abang. Giliran nggak ada abang, keangkat itu. Iya, tiba-tiba abangnya nggak ada. Wah, itu Semua selesai. satu rumah juga bisa diangkat itu, Miss. Iya makanya jadi maksudnya tuh ya enggak Enggak dong, dong. tetap harus ada apa ya, masa-masa mandirinya tetap harus ada, jangan dihilangin sama sekali. Jadi makanya jadi mitos. Mitos. Oke, teman-teman. Jadi mandiri itu walaupun kalian nggak punya cowok, kalian udah punya cowok, kalian juga tetap harus mandiri. Mandiri, Bener. betul. Oke. Next, terakhir. Mitos atau fakta? Perempuan mandiri itu akan selalu berani menyuarakan pendapatnya, dan terkadang orang menganggap mereka galak. Mitos atau fakta ya? Oke, menganggap mereka galak gitu ya. Ini agak gimana, agak tabrakan sedikit ya gitu. Karena ada beberapa bagian dari wanita-wanita yang menyatakan mereka mandiri gitu ya, memang adanya seperti itu gitu. Cuma kalau secara normal harusnya ya, yang normatif gitu, harusnya yang namanya perempuan mandiri itu tidak ada relevansinya dengan galak. Karena apa? Karena menyampaikan pendapat itu tidak ada hubungannya dengan mandiri, tapi itu kecerdasan berkomunikasi gitu. Kamu mandiri tapi kamu berani berpendapat, tapi bisa berpendapat secara lugas, tetap sopan dan beradab gitu. Nah, itu beda ya. Beda gitu. Jadi makanya itu masih masuk ke mitos juga. Mitos juga ya, Miss, Banyak ya? banget ya mitos berarti ya di Iya. Indonesia. Bagaimana ini? Waduh, bahaya nih. Kayaknya kita harus segera meluruskannya, Caca. Maka dari itu kita ada podcast ini supaya kita ngelurusin nih, ternyata independent woman tuh kayak gitu. Iya, Gitu, betul. bener. Betul Gitu. sekali. Oke, terima kasih banyak, Miss, Sama-sama, atas Caca. waktunya. Kita jadi belajar banget nih tentang how to be independent, Yes. what is the exact meaning of independent gitu. Dan bahkan kita juga belajar tentang step-step buat being independent woman gitu. Betul. Oke, everyone, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya teman-teman semua. Semoga teman-teman semua suka sama podcast hari ini, dan komen down below buat podcast kita selanjutnya. Oke, we'll see you on next podcast. Bye-bye. Terima kasih, Miss. Sama-sama, Caca. Ya.